sebelum kita memulai, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah itu pada kata dasar dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan nafas dan karunia sehingga kita bisa bertemu pada hari ini. Saya akan memberikan selamat dulu. Selamat pagi para calon anak pendidikan anak usia dini yang luar biasa. Misalnya kalau kalian berpuasa membentuk generasi unggul Indonesia dari awal, usia berapa yang kalian? Sudah lulusan S1. Lulusan S1 kenapa? Karena menurut saya ya Bu, orang yang sudah lulus S1 itu sudah mempunyai bekal teoretik, bisa lebih mudah diarahkannya. Kayak dulu saya teoritis untuk lulusan S1. Ada lagi pendapat lainnya? Saya Bu, Oke, ada silakan. 0 tahun Bu. 0 tahun. Oke. Iya, baru lahir karena kalau lahir kan anak meskipun tidak bisa respon, dia tapi bisa mendengar dan mendengar yang bisa 3 usia 3 tahun. Kenapa? Karena di usia 3 tahun itu anak masih fresh gitu, belum banyak pikiran. Jadi menurut saya untuk membantu generasi unggul itu lebih baik masih usia 3 tahun atau lebih dibalikan. Oke, baik. Di mana segala yang besar itu dimulai dari yang kecil. Jadi sesuatu yang luar biasa di masa depan dibentuk pada saat usia ini. Di mana ketika pohon ditanam, disiram, dirawat sejak ini, diberi pupuk, diberi nutrisi dan sebagainya, maka ketika besarnya terlihat berbeda dengan yang pada saat masa kecil itu tidak diberi stimulasi seperti itu. Jadi berlaku untuk membentuk generasi unggul juga lebih baiknya yaitu dari masa usia dini. Lihat dari grafik yang saya tampilkan, jadi dalam satu detik saja otak anak usia ini membentuk 700 koneksi sinapsi baru. Dan pada usia 6 tahun, 85% otak anak sudah terbentuk. Bayangkan dulu, apa konsekuensinya jika otak anak itu tidak distimulasi? Anak usia ini didiamkan saja, dibiarkan mengikuti, terus dibiarkan itu dan tidak ada interaksi. Jadi yang dibentuknya itu apa ya? Yang dibentuknya adalah jaringan otak sinapsi yang tadi. Jadi otak manusia itu kecil pada saat lahir. Bagaimana supaya membesar? Yaitu ditambahkan informasi-informasi. 0 sampai 6 tahun itu adalah pesat 700 sinyal atau biasa per detiknya nggak bentuk otak. Bayangin, Parmi 0 sampai 6 tahun itu tidak ada interaksi, dibiarin aktif. Mereka kecil otak mau kebesaran. Sedangkan per detiknya itu ada 700 sinapsi yang bisa membentuk otak. Gitu. Jadi seperti itu Bu. Kalau dibiarkan otak akan kecil terus, tidak akan membesar. Jadi pada itu 700 sinyal itu dari stimulasi, dari interaksi. Kalau dibiarkan berarti tidak ada. Padahal potensial sekali dalam satu detik itu 700 sinas bersatu. Nah, bayangkan kalau kita mengabaikan usia dini, kita sedang menyia-nyiakan masa perkembangan tercepat dalam hidup manusia. Yang mengajar anak usia dini itu bukan babysitter bersertifikat, tapi mengatur otak masa depan. Kita lihat beberapa cuplikan. Apa perbedaan dari dua video tersebut? Bu Nia? Perbedaannya ada di gaya belajarnya. Yang satu hanya satu orang, yang video yang keduanya adalah berinteraksi dengan antara guru dan murid. Ada interaksi. Jadi betul kata Bu Nia, dari dua video ini perbedaannya jelas terlihat dari interaksi. Nah, video pertama dilihat ini anak sedang menulis, belajar tanpa ada stimulasi, tanpa ada yang menemani. Selanjutnya ini pembelajaran tahun juga, tapi dengan cara interaksi. Sedangkan teman-teman, menurut Belisman, anak usia dini itu tidak dituntut untuk pintar, tidak dituntut untuk bisa membaca atau menulis. Anak usia dini itu harus bahagia. Jadi anak yang bahagia seperti apa? Bukan yang terburu-buru bisa membaca, tetapi justru tubuh jadi pembelajar. Pada itu anak usia dini itu harus mandiri. Jadi kita membantu anak usia dini menjadi mandiri, siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kita itu akan dicalistun. Calistung bisa disampaikan di kelas, tetapi dengan cara-cara yang menyenangkan, dengan adanya interaksi, dengan adanya metode pembelajaran yang menyenangkan. Nah, jadi sebenarnya kita itu pro kesiapan belajar. Dan kesiapan belajar itu dari mana? Dari eksplorasi, emosinya sehat, dan adanya kelelahan. Di sini ada tulisan tentang tantangan dan kebijakan nasional. Disiapkan dulu misalnya untuk kita lihat. Ada yang ketiga, ada berita. Dari permainan tersebut, nah coba teman-teman, banyak permasalahan yang masih
masih ada di Indonesia. Dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, mari kita membuat diskusi panak dibagi 3 kelompok, di mana ada tim apel, ada tim orang tua tradisional yang tetap mempertahankan kapitalisme dengan berbagai macam alasannya, dan tim pemerintah daerah yang bisa tidak mendukungnya dengan anggaran dan implementasi di lapangan. Jadi kalau kamu nanti jadi kepala daerah, apa yang kamu prioritaskan buat ketua kamu? Ini diumumkan minggu depan, kirim ke email saya dengan subjek tugas urgensi publik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Hal yang sangat luar biasa. Guru Irian, guru generasi.